Halo semuanya, selamat datang di channel Toko Leli. Di video ini kembali kita akan membahas tentang usaha bisnis beras atau usaha dagang beras. Memang usaha dagang beras merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan karena beras adalah makanan pokok masyarakat Indonesia yang selalu dicari dan dibeli. Mau berapapun harganya, bagaimanapun kualitasnya, beras akan selalu diburu oleh konsumen. Tetapi bukan berarti usaha dagang beras tidak menemui risiko kegagalan di dalamnya. Kita sepakat apapun usahanya, apapun bisnisnya, biasanya akan menemui risiko kegagalan maupun risiko-risiko yang lainnya. Jadi sebelum Anda terjun ke dunia bisnis beras, khususnya bagi Anda yang pemula yang baru saja ingin terjun ke dunia bisnis beras, Anda harus mempelajari dulu risiko apa saja yang terjadi ketika Anda memulai usaha dagang beras. Dan risiko ini kalau Anda abaikan bisa berakibat fatal atau bahkan Anda bisa gagal total dalam memulai usaha bisnis beras. Jadi silahkan tonton dan simak video ini sampai habis. Untuk Anda yang sudah bergabung di channel ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di channel ini, kami mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, berikut dengan tombol loncengnya, kemudian like, komen, dan share video-video kami agar kami tetap semangat untuk memberikan informasi kepada Anda seputar dunia usaha. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Kopi Ranau Nusantara. Lima risiko usaha beras yang menyebabkan kegagalan. Saat melakukan usaha dan membuka peluang bisnis, maka tentu ada risiko yang harus ditanggung. Seperti risiko usaha beras ini bisa muncul dan menyebabkan kegagalan yang dilakukan. Pasalnya, usaha beras yang dilakukan ini bisa jadi berisiko besar di tengah perkembangan yang dilakukan. Apa saja yang jadi resiko dalam menjalankan bisnis beras? Yang pertama adalah tidak punya akses pada supplier. Jika ingin beras dijual dengan harga bersaing dan peroleh keuntungan, maka harus punya akses kepada supplier. Pasalnya, hal tersebut tidaklah mudah didapatkan. Dengan tidak membeli beras secara langsung dari supplier, maka akan dapatkan harga lebih mahal. Selisih harga inilah yang lama-kelamaan justru jadi bumerang bagi usaha yang berjalan. Tidak memahami akses stok beras akan berakibat pada risiko menurunnya profit dan dari waktu ke waktu semakin susah. Inilah yang harus diperhatikan bahwa mendapatkan beras dengan harga murah dari tangan supplier memang sangat penting. Agar bisnis beras ini bisa tetap berjalan juga semakin berkembang dan meminimalisir risiko kerugian. Yang kedua, tak paham dengan target pasar. Hal ini merupakan resiko usaha beras yang sering terjadi, di mana penjual beras tak paham dengan target pasar yang dituju. Perlu dipahami bahwa target pasar ini sangat berpengaruh pada penjualan yang dilakukan. Misalnya saja di lingkungan pabrik, penjualan beras tentunya kurang diminati. Berbeda dengan saat jual beras di lingkungan perumahan, tentu lebih diminati. Target pasar ini juga bisa dilakukan dengan survei atau memahami bagaimana distribusi beras yang dilakukan. Target pasar ini juga bisa dengan melakukan survei atau memahami bagaimana distribusi beras yang dilakukan. Tidak ada istilah beras tidak laku. Jika tidak memahami bagaimana target pasar, maka beresiko beras kurang diminati dan merugi. Inilah yang perlu diperhatikan ketika mulai melakukan usaha beras agar tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga, beras punya masa kadaluarsa. Kualitas beras harus juga diperhatikan. Pasalnya, beras juga punya masa kadaluarsanya tersendiri. Perhitungkan bagaimana amannya stok beras dan bisa langsung laku kalau dijual. Jika tidak, maka akan mengalami risiko kerugian akibat beras yang masih ada namun sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Maka ketika memilih beras harus yang berkualitas tinggi serta bisa lebih awet. Bagi yang usaha beras, masa kadaluarsa beras ini memang menjadi perhitungan dan perhatian tersendiri. Pasalnya, jika tidak tepat atau akhirnya beras tidak laku, maka penjual beras akan menanggung kerugian. Yang keempat, persaingan usaha beras.
Selanjutnya, saat memulai usaha beras, maka harus paham resiko usaha beras dengan melihat kompetitornya. Persaingan sangat ketat dengan mengunggulkan produk masing-masing di pasaran. Maka harus mengambil langkah besar untuk meminimalisir usaha beras mengalami penurunan atau malah sepi peminatnya. Jumlah pesaing dan jenis beras ini yang biasanya menjadi hal yang dikedepankan pada market, di mana setiap produsen atau supplier beras akan menawarkan beras dengan berbagai jenisnya serta harga yang bersaing. Seorang pengusaha harus mampu ambil peluang yang ditawarkan tersebut agar meminimalisir risiko persaingannya. Yang kelima, perhatikan ukuran juga stok beras. Saat memulai usaha beras, resiko yang terjadi biasanya tidak begitu peduli pada ukuran beras. Saat supplier menawarkan beras, pastikan bahwa ukurannya sesuai berat yang sudah ditentukan. Perhatikan pula ketersediaan beras dengan pas. Jangan berlebihan agar beras cepat habis dan tidak tertimbun lama. Pasalnya, jika terlalu banyak menumpuk beras, semakin lama disimpan kualitasnya akan semakin menurun. Demikian video ini kami buat, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi Anda yang ingin memulai usaha bisnis beras. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, berikut dengan tombol loncengnya, kemudian like, komen, dan share video kami agar kami tetap semangat untuk memberikan informasi kepada Anda seputar dunia usaha. Next time kita ketemu dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.